Oke, kalau terang ngebukot dimerian masalah sanad ya, ini tentang sanad. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya sak periode kalian Imam Syafi'i, seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai apa? Ruang 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kabudute 200 pinten sekawan, gitu pinten 200 nopo sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior, jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam Jinten Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i, tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwat. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah, orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah, orang yang bisa menfikihkan apa sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam Sinten. Ciri utama pinter kreatif, ciri utama kreatif nambah, termasuk nambah kunut. Terus berhubung nambah, bahwa video fonis bisa ikut cerita itu terus ikut ada kreatif itu artinya nambahi rawan di polis apa bisa padahal arah nambahi di polis pintu boleh ini bodoh nambahi resiko bisa arah nambahi resiko apa bu dan zaman ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sakniki apal. Kulo nganti sakniki apal sanad kulo duwe Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru itu kulo bisa apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil ya, satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuat tu zakiron. Bahasa Arab napa? Kuat tu zakir ingatannya. Pulau tak poso niki sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis niki nggih pulau istikharah. Imam Muslim itu sekitar tahun kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 nopo Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita bin Saman tambah yakin, nah ilmu pondok itu tidak kalah. Bin Saman yakin, angger kalah mergo bento kan, kayak Mustafa orang nasibnya ini. Roy wong juga sunat ngono. Wah watan doang tenan. Saiki gak sunat teroris. Saiki kasih diawasi polisi, ngasih umum berapa? Jadi saiki pengajian umum ning masjid-masjid itu diawasi. Wong iki satu proses, ngaji odi napa? Ya mas, orang tua yang kepen mesti ngaji. Senang kok repot. Buat ini ben sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud rawi-rawi tentang Isra, rawi-rawi tentang apa? Isra itu punya bahasa begini sama sahabat amati. Oh ini punya bahasa begini, ini persis lafadznya lama usriya bi Rasulillah nggih semak.
Untu hiya bihi ila sidratil muntah wa hiya fis sama'i sadisa ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu ada istilah ilaiha yantahi ma yuraju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah, kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan, biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo riwayat, karena hadis itu hanya kitab nopo riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh, itu Rasulullah sudah dawuh posisi sidratul muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok, wa ilaiha yantahi ma yubadu bin fawqiha fa yubadu. Dari yang atas ya nggak bisa turun, dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknanya mau yang tadi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis indah. Indah itu leren tapi separuh, kok bisa diterus menang. Itu final mandek. Malah ya ada kemungkinan sama Isa Disa itu tabiah, mereka kata indah itu nyakang leren sampai terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini kiai kuno namanya apa? Indah. Alif ha singkatan apa? Indah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yuraju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam khazanah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, yang madak-madaknya tahu terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains, kemudian riwayat-riwayat dikembarkan, termasuk karangannya Fakhrur Razi yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar 1000. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sadisa adalah posisi kalau benda ke atas mayub badu bihin apa yantahi mayub roju bihin ardi tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Melalui itu keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan. Kayak ini, kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar, karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang.
Tapi bener-bener orisinil dawe Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat sing sahihah yang mutasi. Ternyata Nabi sudah dawe napa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa'ibadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa'ibadu min. Itu kan sama persis dengan teori napa? Antariksa dalam dan antariksa napa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratil Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratil Muntaha. Paham ya? Seperti ini pun sampean. Lah soal sampean akhirnya paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham kan? Jadi ku korban ngaji mboten apa? Tutup. Tuh gurune ora paham. Jadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulang kok bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, berku bapak soleh aneh. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu nama bapaknya. Mohon kalau terang masalah Sidratil Muntaha. Mohon itu masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali yang ibadah kalau terangkan masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi taman dulu bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Kemudian ya khina usriya bihi, khina usriya apa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran. Ini subhanalladzi asra napa bi'abdi. Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj ku ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ngingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi minggon angger wong pinter cerdas itu kan istilah. Agar tunggang istilah mesti ono beli, ono apa? Mulane ngesikane Mbah Fadl wong alim yang larangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lama'ah. Itu karangan di situ Mbah Fadl. Itu beliau cerita Aisyah adalah sahabat besar perawi hadis, tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi nama Mi'raj. Padahal mubalag rezekinya kok Isra nama Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalag, nggak ada dalam bahasa ahlul ilmi nama Mi'raj. Hanya Isra saja, tapi tidak usah nama, tidak usah. Kalau terangkan, dan sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami apa kalamatullah dinikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj pas di Sidratil Muntaha Nabi sempat melihat nama Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat Aisyah itu punya murid kesayangan namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah.
salasun man takallama bihinna faqad azuma 'ala wahil firyah. Hasil termasuk man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad azuma 'ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqad azuma 'ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh wala qad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin? Nah, tapi Aisyah kan menangan untuk bojone. Aisyah bojone sinten? Jawab pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan, ngono bedik tapi menangan bojo. Ngono kok turu kene kok ado. Patekno wae. Ora ana guru lama wis ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah, ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku apa jadi ulama bedik ora bedik iku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama iku ulama lho nggih. Ate ra ulama wis biasa itu. Ulama lho syaratnya napa? Ulama. Lalu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis kula nu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa? Punya kepentingan khas nopo ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi, Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa sekarang mungkiri akidah kita bahwa Allah layakul fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-ura wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Lan aku ngomong mau gak dapat tak mukadimah ya agar ulama sono ngawure, tapi niate apik. Paham. Iku sirine kena apa Aisyah kok nggak? Lha mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya, tapi semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu, dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawe sinten Aisyah. Meskipun dawe Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja kliru. Nek muni ulama itu ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan Allah ulama. Daripada wong bayangno nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walam isor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma qatara bibalik fawwah bi khilafi dalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa, fawwah bi khilafi, pokoknya tidak kayak itu.
Nak gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae lek kami slihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair, ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Isa diketok. Pokoknya Muhammad gak roh pangeran. Ya ora tau munggah-munggah tok Rasul apa? Bentar. Oh sarokku pas wek raja turu lha iku lho Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho Aisyah itu sarokku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lho. Aku mulai tangking lodoke Aisyah niku wae sahabat ku nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah gak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku urung dadi garwane sinten? Sayyidina. Salah yang ngomongnya itu tinggi keluhan, keluhan dibantah, keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama, bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yaqullu fi makanin, Allah tidak bertempat, Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beredora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama satunya untuk Aisyah. Mergo khawatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nah, kula pas istikharah niki malah mabuk malaikat Israil lho pramet ben wong matan wae. Lah niki lho. Niki wonten elokman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku buat rai wali bu ulama bu yang jelas tuh awam nemen awam nemen ini aku ke awam nemen orang Arab lah kamu gue rugen mencoba orang Arab kalau ini baru juga pak ini cerita guyon dan sufi tapi nyata ya baru orang wiridan dan rakuan sinau kan pakatnya sinau rak sinau biasa namun kautan sarungan terus wudu nak wudu mesti kadang barang batal niku awakane mabuk malaikat Israil aku kan paham biasanya bojo kula nak turu akhir awal bojoku turu anak keloro turu kula teng dalem niku mboten dibantu di sini sama kula bojo kula anakku lek kula ngilang ora di dalem kula mesti teng pondok badan niku Gusti mau tak mati sak niki sama kan kok mboten. Ari kok rawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kula wudu ae. Santai nih, yang anti super amati ya gitu. Kayak kula mulai, kayak mboten istighfar gitu pede wae kula mboten. Kula niku ra istighfar niku ra pati ya kula. Pede mawon. Iki kuyon kula sampeyan ra rasane to ini kuyon. Guyon lah cerita faktanya itu, orang perlu tak gawe-gawe kalau cerita apian kalau wujud. Dan kalau nak poson berjubur itu ngaji Quran sekedap nyemak mbak-mbak itu terus film. Tapi kalau keyakinan kalau itu mati nawang sujud. Masih kemati terus, dari masih ras kemati wah berarti rasi itu meliwat tau. Dan nanti aku delala jam 2 HP kalau menang. Kalau nu kalian balik balik menu adik memang ini wafat Jumat jam 6.30. Ini konya akrab pulau tengah madrasah. Tiap ketemu pulau gak kasih pundut. Jam 6.30 lagi. Ini gak wafat. Kalau nggak ada cucu, lah ya malaikat itu sudah kena dulu terkecuali mata makus. Karena bumi. Ini HP kalau berubah, nanti kalau berita awal. Di beliau itu sampai kulon senang bakasnya pundut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku ke awam tuh bulan. Terus ke awam tuh bulan. Ya ora GR tapi rawam nopo. Iya, pokoknya syukur lah orang awam tuh bulan butuh syukur kan. Ditektir ke awam nopo. Bulan. Jadi kalau cek rawat matu, matu tapi dari. Ya keren bisa dari lesun. Buat ini kalau cerita.
Tapi semua ulama itu pasti ada balelon. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan ro'an apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama saat dunia tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammad dan lam yaroroba itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhabi Aisyah. Sampai betul-betul tak kok kuat kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak orang lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayyab, gak iso diandikan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknanya ngeten, wajah alan teko itu pas dino mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira, rabbuka maknanya pangeran lho. Rabbun itu maknanya apa? Wal malaku lan para malaikat soffan soffan hale baris. Bagam pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan, pangeran kaya dirijen mimpin derbenak. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika gitu. Sama delok tafsir-tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Sama mesti delok tafsir-tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alam teko sapa Rabbuka pangeran. Wal malakulan malaikat sopan alis baris-baris, berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning arep mau pinggire ya malah karu-karuan karena pinggire anak kanane tak kirine terus carane iso barisan piye carane gerak barisan malah berber no. Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Itu ulama makna nih wajah alan teko opor buka utusan pangeran siro. Jadi wong bayangno sing baris ya bawa Israel, bawa Jibril, bawa Mikael, pokoknya rawat dewi lah. Allah baris barang gimana itu. Padahal jelas lapanya roh buka loh. Lapannya jelas apa? Jelas Rabbuka. Lah kalau sampean tangkel Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas Rabbuka kok ditakwil Rasulullah Rabbika. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah pejabat nyawane rohit nganti kangelan golek ibarat. Rezeki Mustafa diparingi Allah, masa Allah tekane Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah rezekani si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah rata kok dhewe go gula. Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku arti ini diam-diam ulama itu nganggo mazhab Aisyah paling aman. Allah itu elok-elok toh. Paham ya? Aja elok. Allah bertakhta. La yutakayya. Laisa kamitslihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar.
perlu sampean ngerti. Kulo tani ini ku sadar, kulo ini saiki sadar tak sadar. Malah nih jengben kulo nak mati wah merapati gelem istighfar kulo paling mau takbir. Mergo kulo sayang akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk layu takayyak itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Nah saya sampai nak tangklep bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Loh kok susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah itu nganggep Allah ramu basaro. Allah gak bertindak langsung kayak Dewi Allah niki wa maka analis basarin ayu kalimahu paling-paling ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa? Rasulan. Formatnya ya 3 itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampai nangkep kenapa bisa demikian Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah rezeki ruhin prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring apa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya ono wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa Allah rezeki itu Allah tidak bertindak apa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kalau aturakan. Soalnya kudu yakin teman. Balelone Aisyah itu cek demi tauhid. Soalnya tenggene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti koyo ngene iku lisat tidak untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasusnya Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau orang alam di Allah disini enggak orang gawe alam enggak biar karena gawe tujuannya jari mlebu neraka kersane, jari mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini apa disoal terus to? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak ora ketemu. Lah kita takok ngono karepe yo piye. Cara atuh piye lah ben ora iso lah kita takok ngono karepe piye. Oh ngaku sing lakoni ra takok piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Pengesan jape ya enak. Wah, sing lakoni rata kok piye gitu mau pengamat nganalisis ya apa? Malane wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Sesuk bareng dipikir rato kita Allah nak perkembangan roh. Jadi ini gaya sing pokok-pokok terus yang perkembangannya gak bisa mengikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal jud. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gaya desain pokoknya tok, master tok cara komputer, master tok. Pokok-pokok itu bareng niku perkembangannya gak melok. Kamelak, kayak itu ngejalan, toror DNA wes jumlah miliaran terus Arab itu tidak melak-melak, terus jurnal jus. Iku gara-gara nengot, mulane Kanjeng Nabi gue nyelametno umatnya sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Gue mikir kejadiannya Allah, gak usah mikir Allah. Kita mikir Allah paling malah rusak. Mereka mikir Allah jadi filsafat, nah filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling atau mikir cahayu, itu orang anti murtad, paling fasik. Mereka itu mau khalqullah mah, mereka mau apa? Khalqullah, jadi paling fasik. Mikir duit itu paling fasik, mikir mobil itu paling fasik. Mereka orang pangeran apa? Khalqullah.
tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran iku malah rawan apa? Nah, ya, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan itu wali-wali latihan amatir itu dia medo lho niki kisah tenan kula guyone ulama itu cek tenanan paham ya medo dadi nur terus ngaku pengen malah bareng si Abdul Qadir lolos ke godane iblis mergo faidan nuru adu abis sama barang nur ana adu api sama ngomong bisa Abdul Qadir ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasawwur lakal muharramat wis kira-kira wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas si Abdul Qadir muni ikhsa ya lain kowe iku laknat mergo Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi jadi sinar barang pe konser tapi dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat, yaitu ngaku kata-kata waqat abdul akal muharramat. Alim tu anna wa la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walaqad adlaltu bimisi hadil waqi'ah sabina min ahli thoriq. Wong 70 luwes sing tak sesatno nganggo model kaya ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong macam yang husnuzon darani jazab. Jo, paham ya? Ini kenyataan, artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ikhsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamislihi napa? Paham ya? Tapi masalahnya setan itu begini ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron fakola lihim khusu. Bareng roh anaron nyata nih ini ana nopo roh buka fakla nopo nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh anawo. Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi nopo? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarannya roh anawo. Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhla na'la inna kabil wadil muqaddasi nopo. Lha itu memang masalah misteri. Mawale Aisyah nek gedhe-gedhe wis ora ono ngono-ngono. Musa nur ya nur kaitane dhewe soalé ana buka ya urusane dhewe-dhewe men kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkait. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngongkon rumahan to wis sedhi dipangan ya ora rupato sego wis ora ono hubungane pokoke ora Aisyah ku seon akor seon. Artinya indikasinya roh pangeran roh anuron. Tapi apa Allah rupa nur ya ora hubungane cara Aisyah ora ono napa? Bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, Rabbi arini anggur ilai. Gusti, kula niku bendina ketemu jenengan mbok omah ngomongi tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Rabbi arini anggur ilai. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Rabbi arini anggur siapa pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ora bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur.
Buktinya Musa sendiri yang juz 9 cek muni Robbi hari ini anggur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas kola lantaroni. Dan pengiran yo seni yo nanti aku raiso lo gunung yo iso. Jadi aku yo mengantengah sini. Nanti aku raiso lo gunung ya apa? Ya artinya makhluk itu lo makhluk yang repot. Makhluk ada dulu apa pengen? Lah malah nawang sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Saya tahu dilugui pangeran apalah karo-karuan. Digolek yaki ya. Payah meneh malah dontinti. Walakin zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fasawfa nabwa. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu nabwa. Bahasa Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan gak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatanya kita liwat pedagang, rozaqonillah kita liwat bos, rozaqonillah nyatanya liwat warisan. Gak ada jaminan kata rozaqonillah pengiran go gula dikekno rohim. Ora ana jaminan rozaqonillah pengiran ngekek dhuwit dikekno mus. Selama ini prakteknya lewat santunan orang tahu pangeran dewi apa mau nembuat ini kalau aturakan mereka saat ini kata toriko kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim panjang tiang nampun derek toriko ini wonten manfatul basiro mulai nak ngaji mana kebo jaman ribet apa buka toko bejal beris gitu delok ilmiah paham ya delok apa Syabdul Qadir itu pernah ditanya ya Abdul Qadir ada wali baru yang mengklaim dia roh baru ini cara jenengan sepunti ada wali baru ngeklaim roh cara jenengan sepunti wali rata-rata jujur masa wali bodoh ini paham ya jujur saya bisa berkotir kan ngeten gua mukhikun fi qawli tapi multabasun aleh dia ini orang jujur ngomongnya bener tapi multabasun aleh dia ini jumbo bener tapi apa karena ini seorang wali dia jujur saya berkotir komentari mukhikun fi qawli dia bener cara ngomongnya apa tapi multabasun aleh kenapa multabasun ternyata begini orang itu kalau sudah wali punya basiroh basirohnya wali itu punya manfaat punya jalur khusus nembus ke alam malakut ketika basirotuhu ro'a manfadho basirotihi fayazunnu annahu ro'a robbahu wa inama ro'a nuro basirotihi oleh jawab kan gitu ketika basirohnya dia punya nur kemudian nembus yang nur malakut dia ngira nembus basiroh itu podo karo nembus ro'a robbahu padahal dia ini mau ngerti nuro basi roti malah nih apa mukhikun fi qawli multabasun aleh jadi dia ini omongannya bener tapi ilti lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah wis ra ngono-ngononan kabeh pokoke pangeran wajib disembah diibadah iki ra usah dicita-cita ben roh napa pangeran la tudrikuhul abisor wa yudrikul dan ada mentang dan ada akhirat bis ning kiamat ning swarga desain akhirat kan itu kabeh desain dunya iku andung cara bahasa filsafat andaran desain wadah cara ilmu kejawen nek ngopo ya alam wadah alam jisim kok ngono wae aja pokoke malah akhirat itu kan jawabane gampang iku alam roh ketemu bangsa napa tawangane nyambungno cek gampang. Nah ning dunya udang goreng itu yang duit itu yang ndak pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran sering eling rondo nek kepen roh pangeran barang. Ora di duit luwih sumpek timbang ora ibadah nek kepen roh napa? Pangeran barang. Paham ini kula cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik termasuk saya. Itu mulai riyen untuk menjaga konstitusi napa
agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak. Kalau tidak ada ijtihadnya ulama, agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis tada fa'asoba falahu ajron wa in akhto'a falahu ajrun wahid. Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Salah bisa diganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi nopo agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'arubau, orang semua akan yatakayabun wa yatakhayalun, akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana, saat ngendikan kayak wah, dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yakhullu fi makanin, ya, tidak bertempat di satu nama. Lah terus piye? Ya pokoknya lesta kami selihin apa? Maka tara bibalik fawah khilafin apa? Nah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam isya mbok pinten mbok nganti lali ngono. Sinau isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mau nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya qulu sumana musumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayyat ala anillah. Wis wong ngaduk turu mangan nganti mati timbang toka takok Allahu piye karepe piye kaku ati. Lu karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasyafah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya, yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucuk dari nabi Allah. Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi hidir kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong akeh kok gak tau yajibu. Ora salat jame, ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena yajibu, gak kena yajibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena yajibu. Jare roh napa pengen? Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus Sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili mergo ajarane wahdatil. Ning kene ora ana Siti Jenar sing ana apa? Lah Wali Songo ini malah keliru. Ngongkon utusane yo wis ora ana Siti Jenar awalah delok. Mari apa diceluk Siti Jenar? Gak regane Allah Siti Jenar. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom panak iku kan liyane ra ono to, liyane ra ono sing ono Allah. Dari Siti Jenar ora Siti Jenar sing ono Allah. Dekne ngotot sing ono Allah, mau nak pas panak kan liyane ilang sing ono. Ya akhirnya Wali Songo malah rada keliru ngongkone kepengutusan. Ya wis Allah lah campur. Ya malah aku. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia ini gua tidak harus diadili wali. Dia nak teng Irak teng Timur Tengah zaman Husain Al-Hallat diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di besar terus milem to. Wah, santri debat ganti kafir-kafiran rantu duit di besar rasa debat milem rantu duit. Mulai beto-betone wong santri. Jadi bener wong bener to ora debat nganti runtusan ora entuk. Enak di mesbar di film no tidak rober. Entuk napa? Lah apa ke debat no barang wong. Husain Al-Hallat keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Nah, mulane teng manaqib wonten komentar Abdul Qadir Asura Husain Al-Hallat asrotan walau kuntu fi zamanihi la aqutu biadi. Husain Al-Hallat itu dhisik kepleset.
sayang rasa angkatan be aku. Cara angkatan be aku tak selametno. Terus wa analikul liman asra marqubuhu min kulli muridiyya wa muhibbiyya ila yaumil qiyamati akhudhu biyadihi kulama asra hayyan wa maita fa inarum qiman sub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ya sing mau coba nakib kepleset terus di be. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng dibare rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng Abdul Qadir itu amat to. Lah wong manakiban pakai susah tuh. Iku kepengin suge ora seneng Abdul Qadir. Abdul Qadir kan nglebokno keberatan. Lha iku seneng suge aku ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada dekne. Paham? Oh seneng Abdul Qadir niru ibadah ae gak niru tirakate. Kok perkara buka toko. Sebenarnya apa dari awal manakib diterangno tahu ibadah 3 tahun ditubani Nabi Khidir, tahun yang alat 10 tahun nanti jaga bedan, tahu angger turu dari mul wudu ngikip metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita itu ora ana kabeh. Kaya anane titik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyah. Paham ya? Muhibbul hina ini napa? Ora kenal kula lho panjenengan nang Abdul Qadir. Ora geer-geer anak pantes kenal kula lho dibang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal. Dan ini kalau cerita ya, karena sekarang tuh banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musoddek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan di bahasa halus jenenge Nur Muhammad. Coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati bi selawat wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat nopo. Nah, selawat itu mesti apik, tapi terpada klaim-klaim Nur Muhammad, macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten lihat didaro kanggo mazhab Aisyah beda ruwet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan sholawat ya betul mungkin. Sholawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini ku pas pasanan teng Lirboyo ini kelas kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu ning pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca sholawat napa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabel tujuannya lisadid daroe. Sesuatu yang rawan melebar kemana-mana baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi kok Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yarorob. Wah Muhammad gak roh pengiran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran fakot ta'zoma Allah wa ilfirya itu bisa apa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin nah Muhammad ro'an apa? Ro'an tadi ini rame seminar-seminar tentang masalah-masalah pulau ini juga peristiwa Lia Eden terus peristiwa macam-macam pulau ini biasa santri Rian seneng dukun saat ini yang munamuni ketemu Jibril padahal Rian ini konjoko aliran Mehdi teng Sulawesi yang ngerasa ketemu Imam Mahdi nganti ono Syiah Isna Asyariyah yang perkara dene yakin sebagai Mahdiyah sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat sebelum Musoddek ngaku Nabi dua buku loh bukunya jenis Al-Masih Al-Mau'ud iya betul masih yang dijanjikan terus dia mentaut-tautkan diri mempatut-patutkan diri ngilo-ngilo diri bayangin ini Al-Masih Al-Mau'ud. Jadi intinya dia ngaku Nabi sebelum kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Mau'ud.
padha ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satrio Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir jare mendolan zikir kali. Wae mitos ngoten ta ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4.000 kena kadem jenenge malaikat kandaya. Wong anggere wong adu napa ha? Nah, kula niku kiai sapa, kula niku latar bapak kula salah kiai, guru kula nggih kiai. Kula bendina ditamur wong iki. Wingi suhune hizib sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan hizib. Padahal apa? Lagi hizib sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih saya Gus. Nah jenengan apa? Itu kok aku iman pangeran ora omong. Ora pito-pito iki kula. Ulama juga takoki hizib Bang. Kowe ku hizib terus cerita. Tapi kula gara-gara hizib saya itu rezeki kula kata Gus, ana calonan petinggi, ana macam-macam tuh. Ya wis ngono wae nek mati rezekimu ora usah jajak wong. Ora usah jajak apa? Gue semangan kok hizib pemesape, gue sing syukur lah. Ngode salam kadang kemprot, gigi ngalen lalu kadang tidak, napa durduran napa. Aku lo sering ditakoki tiyang dia, kudinan nyer atau dijajal piye, dari wong latihan nyai kadang dijajal, oh samper bedak jajal aku. Oh, samper bedak aku. Ulama Quran kelas dijajal lho. Langgil, kiai rapati ngalim, pidato ning podium 2 jam. Panitia kangelan di podium, kangelan nyangon. Iwe disangoni akeh. Lah aku ngaji tenan ora tau podium. Oh, latihan kelas juara. Lah niku karo pede. Oh, pede-pede iki kula to. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi wong wis mlebu dikene gak barbar to. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambah. Mboten enten ngene kitab-kitab Islam apa? Sing wonten namung Islam apa Isra. Aman delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kulaturakan, ya, mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammad dan namanya Rorobahu. Kita tidak apa-apa, tetap yakin. Khusus Nabi Muhammad ya Ronobo, khusus Nabi Muhammad ya Rorobahu. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sopan sofa hale baris. Karena tak pramuka berbangno ning samping kanan, pramuka kiri tangan. Kiri. Kanan lagi kiri. Kanan. Lah anak Prabowo militer. Karep ta kiri. Wah, akhirnya uang kan bayarnya dewe. Bener ditakok, cara hormatin piye? Wah, rano banget. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten tiket. Ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu ke, pentingnya ngaji ke ngeten iki. Terus akhirnya Aisyah ngendikanon niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nasilatan ukhra ditakwil bunu marja'e teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Kuwi jenenge malaikat boten. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nabuha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuhi ing Allah apa al-absaru pira-pira peningalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absar.
Wa huwa kalute Allah yudriku sing ngidrokno sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa te Allah allati fududat sing latif sing alus al khabiru tudrat sing bijak. Niki nggih secara bahasa kan ngeten nggih. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absar, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane alus. Konotasi alus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok mulane latudrikuhul absar. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat, bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Malah Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absar. Nah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ro'ahu bi qalbi, ro'ahu bi fuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah wong terusane Quran nyatane maka dzabal fuadu maro aku ngetokno Aisyah wahul Quran. Buktine dari awal Quran ndak muni maka dzabal basar, maka dzabal fuadu maro'a, karena kalau absor latu trikuhul absor kan peninggal mata apa? Mereka peninggal hati bahasa Arabi basi nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka zabal fuad bukan maka zabal ba lah nak ngono umpama Allah kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol atau bifuadi lah nang ngene kan kita sambung to nggih. Nah absor itu buatan sah ketungkaruan ayatnya latu trikuhul mulanya bener mulai komentari Abdul Qadir huwa muhikon fi qawli multabasun alaih basirohnya wali itu bisa menembus manfatul malakut kayak Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi bisa menembus malakut termasuk para wali sama dulu tentang cerita keramatnya Abu Yazid Al-Bustami. Ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi mau aku mati Rasulullah gorong rokok, takoki pangeran. Abu Yazid kowe ben bus warga, naudzubillah iki. Naudzubillah dari kan bus warga dari napa? Kowe ben roh rokok ya naudzubillah. Kowe ben roh aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran kaku adil kepengen apa? Kulo niku kepengin jenengan tok mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal makhluk barang lho. Mulane terus jarene pangeran iki pancen iki waliku tenan. Malah mudah makan. Oh, maten wae. Malah mudah napa? Pangkat. Mulane kira mudah-mudah pangkat ben swarga. Tapi ya apa dibagi dulu dengan orang ada jalan apa? Suat. Buatan lagi ketok, nah Aisyah itu bener gak, kalau London gak. Latu drikuhul absor, absor mana nih kan peninggalan berita. Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiro. Nah, padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan maka dzabal fuadu mar. Cehu rujuke Allah cek Jibril tetap kaitannya maka dzabal fuad, ya masalah hati, bukan masalah absor. Nah, ngeten kan pun juga jadi sampean saiki nek ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke sekseni pokoke tanggal iki ngaji Gus Pak pernah diluruskan, paham ya? Apa? Lah timbang sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki depak kerja sama MUI gawe napa? Sertifikat. Lah wingi disuwani BGI. Gus nek ora pondok proses sertifikasi piye? Ya aku sing sertifikat sing tukang sertifikat. Oh, sing sertifikat itu mbok paham pondok, mbok ora paham apa? Sertifikat. Ya aku jampu ya tak kiai-kiai. Ya mungkin sing sertifikat kalau sertifikat riset apa? Terus sampai ngene ngaji Muslim Bukhari sertifikat sing Islam terjemah. Wah, matane wong bener. Al-Fatihah.